para syuhada. Syuhada selalu dikaitkan dengan orang yang mati syahid, mati syahid, mati syahid. Pada syuhada artinya adalah orang yang bersaksi, orang yang menyaksikan. Jadi bagi saya, para syuhada itu adalah orang-orang yang menyaksikan diri sejatinya, yang merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya setiap saat, setiap waktu. Ketika dia menyaksikan Tuhan dalam dirinya, tidak mungkin dia berbohong, tidak mungkin dia menipu, tidak mungkin dia berbuat jahat. Dia akan menjadi sumber cinta. Dia akan menjadi sumber sukacita. Dia akan menjadi sumber keindahan bagi siapapun. Itu yang dalam Quran dikatakan, illa kilan salaman salaman. Tidak ada yang terlontar dari mulutnya, kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Para sahabat, inilah perannya spiritual. Inilah perannya agama. Jadi agama itu sebetulnya adalah menyadarkan kembali seorang manusia yang kesadarannya selama ini sudah dicuri oleh diri palsunya, yaitu pikirannya sendiri. Nah, itulah ya tugasnya Sri Rama ya, untuk mengembalikan Dewi Sinta ya, agar bisa dikembalikan. Makanya Sri Rama meminta bantuan Hanuman ya. Makanya Hanuman itu kan perlambang dari guru sejati sebetulnya. Perlambang dari guru sejati. Disitulah kita perlu bimbingan seseorang yang tahu agar kesadaran yang hilang itu bisa dikembalikan lagi. Makanya meditasi, apapun bentuknya, pada dasarnya adalah belajar untuk mengamati pikiran kita sendiri. Meditasi bukan melampaui pikiran. Justru meditasi itu adalah untuk menjadi pengamat bagi pikiran. Makanya pikiran itu kalau diamati lama-kelamaan, itu seperti kita nonton film ya. Jadi kita jadi penonton saja. Lama-kelamaan ya. Semua kesibukan pikiran itu akan sirna dengan sendirinya. Dan saat pikiran itu sirna, yang muncul adalah kesadaran murni. Nah, itulah sebetulnya ketika seseorang ya sudah bagus yang melakukan meditasi, meniti ke dalam diri, maka dia akan menemukan kecerdasan semesta tanpa batas di dalam dirinya. Nah, itulah yang akan mengakses dia pada akses yang tanpa batas. Itulah yang dikatakan manusia itu lahir ke dunia dengan segala macam potensi, salah satunya dia memiliki sayap untuk terbang, mencapai ketinggian, ya, dan dia bisa bertransformasi dari alam materi ke alam energi, ya, bukan sekedar bertransformasi dari alam materi ke alam materi. Nah, itulah pentingnya kita berhenti berlari dan kemudian mencoba menggali. Jadi sebetulnya intisari dari kajian kita malam ini adalah bagaimana merebut kembali kesadaran yang dicuri oleh pikiran agar kita mulai menggali. Kita sadar setiap saat. Makanya puncaknya kesadaran dalam Al-Quran disebut Sidrah Al-Muntaha. Disitulah sebetulnya puncaknya pertemuan antara sang hamba dengan sang khalik. Makanya Nabi Muhammad ya bertemu dengan Tuhannya di puncak kesadarannya. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhannya di jannah indaha jannatul ma'wa. Dan ternyata jannah itu adanya di puncak kesadaran. Jadi sebetulnya ya surga itu ya identik dengan kesadaran tinggi. Sedangkan neraka identik dengan kesadaran rendah. Makanya manusia yang berkesadaran tinggi ya masalah besar pun terasa menjadi kecil. Bahkan tidak terasa sebagai masalah. Tapi orang yang berkesadaran rendah, masalah kecil pun bisa menjadi dibesar-besarkan. Bahkan bisa menjadi besar. Siapa yang membesar-besarkan masalah kecil adalah pikiran. Karena pikiran itu suka membuat manipulasi ya dari realitas. Pikiran itu suka menakut-nakuti. Dan ketika apa yang disampaikan pikiran didengarkan, diikuti, itu sangat berbahaya. Coba, ada kan orang yang kemudian sangat takut dalam kehidupan ini. Padahal takut itu sebetulnya bukan dari realitas. Takut itu adalah dari ilusi pikiran. Ada orang yang takut hantu. Padahal sebetulnya hantu itu tidak ada. Nah, dia takut hantu. Hantunya sendiri tidak ada, tapi dia takut. Karena takut itu diciptakan oleh pikirannya. Dan pikiran sedang membangun ilusi. Ya, pikiran sedang memanipulasi dari realitas. Ada orang yang mau pergi, takut macet. Padahal yang sebenarnya mungkin saja ada macet, tetapi tidak sedahsyat yang dipikirkan oleh pikirannya. Pikiran selalu begitu ya, menghasut, ya menipu, ya pikiran seperti itu. Dan yang luar biasa dari kebanyakan manusia yang menderita adalah dia mengikuti dan mendengarkan
ya apa yang dibisikkan oleh pikirannya. Itulah sebenarnya yang disebut dengan kesadaran rendah itu, ya bahasa lainnya adalah syaiton. Jadi syaiton itu sebetulnya adalah ketidakhadiran cahaya akibat dari kita ya sering menghambat ya kehadiran sang matahari rohani ya dengan kabut-kabut yang kita ciptakan oleh kita sendiri. Makanya ada lagu Ebit yang sangat bagus sekali ya. Ya, judulnya Menjaring Matahari. Jadi sebenarnya matahari itu bisa dijaring. Nah, kenapa orang tidak bisa menjaring matahari? Karena dia membiarkan pikirannya liar. Makanya kata-kata pertama dari lagu Ebit apa? Kabut. Sengajakah engkau ya mewakili pikiranku? Karena kabut itu kalau nggak hitam ya putih. Kabut itu sebenarnya wakil dari pikiran. Karena wakil dari kesadaran bukanlah kabut. Wakil dari kesadaran adalah langit biru. Mereka yang sudah jadi langit biru tidak terjebak oleh putih dan hitam. Tidak terjebak oleh penilaian benar dan salah. Karena dia sudah tidak terjebak lagi oleh pikiran. Makanya siapapun yang terjebak oleh pikirannya sendiri, terutama pikiran-pikiran yang rendah, maka akibatnya apa? Dia akan merangkak. Karena apa? Yang namanya kabut itu pada dasarnya selalu menghalangi sinar matahari yang datang. Ketika sinar matahari terhalangi oleh kabut, apa yang terjadi? Menjadi gelap. Makanya ya kita dan semua yang ada di sini kata Ebit ya merangkak ya menggapai dalam gelap. Jadi harusnya kita terbang dengan menggunakan sayap kita, malah kita merangkak dalam gelap. Nah, banyak sekali manusia dalam kehidupan ini merangkak dalam gelap. Mohon maaf ya, melakukan ritual ibadah merangkak dalam gelap. Ya, menunaikan kehidupan di semesta ini merangkak dalam gelap. Ya, semua saja, semua yang dijalani dalam kehidupan ini selalu tidak mendatangkan berkah. Selalu saja menimbulkan dalam tanda kutip apa yang disebut dengan musibah, hal yang tidak disukai dan selalu tidak siap untuk menerima apa yang tidak disukai dalam kehidupan ini. Padahal sebetulnya ya, yang disukai dan yang tidak disukai dua-duanya memberikan pelajaran yang sangat berharga kalau kita bisa menangkap pesannya. Oleh karena itu, dalam hidup ini jangan sekali-kali mengatakan, mengapa ini terjadi? Tetapi pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku lewat peristiwa ini? Jadi pertanyaan orang yang sadar dengan pertanyaan orang yang tidak sadar sangat berbeda. Orang yang sadar ya selalu berkata, pesan apa yang hendak engkau sampaikan padaku? Tapi orang yang tidak sadar, pertanyaannya pun pasti yang berbeda. Dia akan mengatakan, mengapa ini terjadi? Menggugat. Mengapa ini terjadi? Menggugat. Komplain. Makanya coba sesekali kita perlu puasa. Namanya no complain day. Coba dalam sehari, jangan komplain deh. Puasa, coba puasa. Puasa yang kayak gini, ya, yang saya jalani, itu luar biasa. Jadi niat dari pagi, saya hari ini no complain. No complain. Pokoknya nggak komplain. Ketika istri menyajikan makanan, ya, sekalipun makanan itu mungkin ada kurangnya, no complain. Ketika orang di rumah kita setrika baju tidak rapi, no complain. Coba belajar puasa dari komplain. Itu ternyata hasilnya luar biasa. Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-kelamaan jadi biasa. Begitu kita no complain day, sudah tidak ada lagi komplain dalam hidup. Yang terjadi adalah keheningan. Maka suara kebenaran dari dalam diri kita menjadi sangat nyata, sangat luar biasa. Itu tepat pada saat pikiran kita berhenti dari kebisingannya. Dan ketika pikiran kita diizinkan berisik terus, bising terus, ya, diantaranya adalah mengizinkan kita untuk komplain, ya. Setiap yang kita sebut tidak suka, selalu saja komentar, memberikan penilaian. Cobalah sekarang, hal-hal sederhana semacam ini dilakukan. Itu namanya menggali. Berhenti berlari, mulai menggali. Jadi kalau para sahabat bisa berhasil dalam 1 minggu, misalkan tidak komplain, wah itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Nah, harus ada hukumannya. Hukumannya tentukan oleh kita, ya. Jadi kalau saya misalkan komplain nih hari ini, ya, hitung ya, kalau komplain 1 kali apa hukumannya bagi saya, bikin hukuman buat diri kita sendiri. Kalau 2 kali apa hukumannya, 3 kali apa hukumannya? Hukumannya yang edukasi, hukumannya yang konstruktif bagi diri. Apa misalkan hukumannya? Ya, boleh membuat hukuman buat diri sendiri. Kalau hari ini saya komplain, maka saya akan infakkan uang saya sekian. Kalau komplain 2 kali, saya infakkan uang saya sekian. Latihan untuk menggali itu ya harus diciptakan secara kreatif oleh kita sendiri. Dan para sahabat yang berhasil untuk melakukan latihan ini, rasakan nanti kata-kata saya akan nyata dan itu sangat luar biasa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih dan senang sekali kalau saya bisa berdiskusi lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.